Hai semuanya, kali ini mau kasih rekomendasi ke kalian, yaitu film-film terbaik yang diperanin oleh Dakota Fanning. Film dari Dakota Fanning ini sendiri saya masukin ketika ia sudah beranjak remaja ya guys. Jadi ketika film-filmnya ia masih kecil nggak saya masukin di list ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung yang pertama ada film Brimstone tahun 2016. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang dituduh melakukan aksi yang tidak terpuji dan membuatnya ingin balas dendam, padahal ia sengaja dijebak oleh tokoh dari masyarakat yang ada di tempat tersebut. Sebagai catatan, film ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur aja yang boleh nonton ya guys. Kemudian berikutnya ada The Runaways tahun 2010 yang juga dibintangi oleh Kristen Stewart. Film ini menceritakan mengenai band rock di era tahun 1970-an, di mana jatuh bangunnya membangun band tersebut difilmkan dengan sangat apik di The Runaways ini. Selain menceritakan bagaimana jatuh bangunnya band tersebut, film ini juga menceritakan kehidupan pribadi Kristen Stewart dan juga tokoh yang diperankan Dakota Fanning. Next ada Every Secret Thing tahun 2014. Diceritakan mengenai balita umur 3 tahun yang ditemukan meninggal. Dan dituduhlah 2 orang wanita yang ketika itu masih belum cukup umur, salah satunya Dakota Fanning ini, dan mereka dijebloskan ke penjara. Sampai ketika mereka bebas terjadi kejadian yang sama. Kemudian berikutnya ada Night Move tahun 2013. Film yang juga dibintangi oleh Jesse Eisenberg ini mungkin tidak begitu terkenal guys, tapi layak banget kalian tonton karena storyline-nya yang bagus. Menceritakan mengenai 2 orang, yang satunya Dakota Fanning dan Jesse Eisenberg ini. Mereka berperan sebagai aktivis lingkungan yang radikal dan berusaha melakukan apapun supaya lingkungan yang mereka tinggali ini tidak tercemar. Berikutnya ada Very Good Girls tahun 2013 yang juga dibintangi oleh Elizabeth Olsen. Menceritakan mengenai 2 orang wanita yang bersahabat baik. Akhirnya mereka mencintai pria yang sama nih guys. Dan disitulah persahabatan mereka diuji. Apakah persahabatan mereka ini akan hancur karena sebuah pria, ataukah mereka mampu menjaga persahabatan mereka? Next ada film Please Stand By tahun 2017. Film ini menceritakan mengenai hubungan persaudaraan 2 wanita yang merenggang setelah ibu mereka meninggal. Salah satu dari wanita tersebut diperanin oleh Dakota Fanning, di mana menderita sebuah penyakit dan tidak dapat mengontrol emosinya. Sampai suatu ketika ia menghilang karena mengikuti sebuah kompetisi film Star Trek. Next ada Evie Grey tahun 2014. Mengambil latar di masa lalu di mana ada seorang wanita bernama Evie Grey. Dia menikah tanpa ada perasaan cinta. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang pria yang ternyata membuat perasaannya ini menjadi gundah nih guys. Salah satu film yang mengangkat tema romantis dan layak banget kalian tonton. Berikutnya ada Now Is Good tahun 2012. Kalau kalian nonton film ini siapin mental ya guys, karena film ini sedih banget. Diceritakan seorang wanita muda yang didiagnosis menderita sebuah penyakit yang ganas dan umurnya tidak lama lagi. Ia pun membuat daftar keinginan dan kegilaannya sebelum dia meninggal. Tetangganya yang juga mencintainya berusaha mewujudkan keinginan-keinginannya tersebut. Next ada American Pastoral tahun 2016.
Film ini mengambil genre thriller psikologis nih guys, dimana kalau kalian suka dengan film-film yang mikir dan sedikit berat, maka kalian bisa nonton film yang satu ini. So tidak cocok ya bagi kalian yang menyukai film-film ringan. Filmnya sendiri menceritakan mengenai paham radikal yang bisa mempengaruhi kehidupan remaja. Next ada The Benefactor tahun 2015. Film yang juga dibintangi oleh Richard Gere ini bercerita mengenai seorang pria yang merasa bersalah atas kematian dua sahabatnya. Ia pun kemudian mengasingkan diri dan mendedikasikan kekayaannya untuk rumah sakit anak-anak. Kenangan masa lalunya tersebut akhirnya muncul ketika dia bertemu dengan putri dari kedua mendiang sahabatnya tersebut yang diperanin Dakota Fanning. Berikutnya ada Sweetness in the Belly tahun 2019. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang tumbuh di Maroko dan Ethiopia, akhirnya kembali ke Inggris setelah terjadi perang saudara di Ethiopia. Dan di film ini Dakota Fanning berperan sebagai seorang wanita yang ingin menyatukan para imigran yang terpisah dari keluarganya. Berikutnya ada The Motel Life tahun 2012. Film ini bercerita mengenai dua orang pria yang melarikan diri setelah melakukan tabrak lari. Film ini bukan film terkenal guys, tapi juga layak kalian tonton, apalagi ada kehadiran Dakota Fanning yang memberikan warna tersendiri di film ini. Kemudian berikutnya ada The Last of Robin Hood tahun 2013. Filmnya menceritakan mengenai seorang wanita bernama Beverly yang masih di bawah umur, memalsukan umurnya menjadi 18 tahun agar bisa masuk ke dunia Hollywood. Tentu saja wanita ini diperanin oleh Dakota Fanning. Dan diceritakan wanita ini pun mau melakukan segalanya demi bisa berkarir di Hollywood. Apakah dia akan sukses? Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Dakota Fanning ketika dia sudah beranjak remaja. Dan untuk film Twilight juga tidak saya masukin ya guys ya, karena saya anggap belum masuk ke remaja. Thank you banget udah nonton video dari saya. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Dan saya tunggu masukan-masukannya tentunya dengan bahasa yang sopan. Thank you banget dan bye-bye.